Oke, kita lihat kalau begitu. Rekomendasi saham pilihan dari Pak Angelo Michel, apakah ada banking untuk saat ini? Berikut adalah data selengkapnya pemirsa. Saham pilihannya adalah Cleo, direkomendasikan dengan support 695, resisten 750, target price 775 buy. Kemudian ada CFIN, support 402, resisten 432, target price 454. AMRT support 2.620, resisten 2.800, target price 3.750 juga buy. Oke, baik. Nampaknya tidak ada saham-saham berbasis perbankan ya, tapi kemudian kita akan membahas saham-saham yang Anda rekomendasikan, Pak Angelo, diantaranya adalah Clio. Semenarik apa saham ini? Untuk saham Clio, dia memang saat ini masih pullback ke bawah dulu dan sebetulnya sudah berada di area demand ya. Tapi di chart daily, kalau kita lihat di chart 60 menit, kita bisa lihat ada support kuat ya di sekitar 695. Lalu resistennya kita lihat ada di sekitar 750 ya di sini. Dan kalau ada muncul demand baru, itu bisa membuat resisten di 750 ditembus ke atas dan arahnya sepertinya ke sana ya, dengan target nanti di sekitar 775. Oke, baik. Ini kalau kita lihat pergerakan harga saham dari Clio sendiri dari year to date hingga 1 bulanan begitu terus menunjukkan penguatan yang memang cukup signifikan. Tapi kemudian secara pergerakan mingguan ini sudah mengalami pelemahan 3,31%. Artinya secara momentum pelemahan mingguan untuk Clio sendiri bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ya Pak Angelo? Betul, momentum itu sudah membawanya ke area oversold ya. Jadi memang saatnya buy on weakness. Oke. Level tertinggi yang memang dicapai adalah di 775 dan Anda menargetkan posisi target price-nya memang di 775. Apakah 775 ini memang menjadi posisi confirm gitu ya? Karena tampaknya masih sulit untuk ditembus ke atas atau bagaimana? Karena ini dalam pekan ini sempat ke 775 ini ya Pak Angelo? Ya betul, jadi kita tunggu sampai di situ dulu, nanti kita akan lihat lagi seberapa kuat demand yang membawa harga ke sana. Kalau ternyata lebih besar ya peluang untuk lanjut bisa kita dapatkan ya. Waspada kalau turun ke 695? Ya kalau tembus ke bawah 695 kita mulai pelan-pelan keluar. Oke. Baik, target price di 775 tadi ya untuk Clio ya. Kemudian dari Clio kita menuju ke CFIN. Dengan support di 402, resistensi 432 dengan target price di 454. Nampaknya ini secara range gitu cukup berdekatan. Hanya direkomendasikan trading saja atau seperti apa Pak Angelo? Betul, saatnya masih trading dulu ya. Karena kalau kita lihat market kelihatannya masih berat. Untuk sektor ini ya? Atau secara general market masih berat? Secara general masih berat marketnya. Baik, oke. Ciklipan Finance Indonesia Tbk ya atau CFIN, Pak Angelo bilang ada target ke 454 dan saat ini di 416. Waspada saja kalau turun di 402. Ini benar-benar lebih ke trading ya? Betul, jadi dia kan lagi pullback sekarang. Tapi kita lihat di chart 15 menit, itu ada support di sekitar 402 ya, sekitar 402. Dan ada resisten di 432. Kalau muncul demand baru, lalu 432 itu ditembus ke atas, maka target pendakian itu ada di 454. Oke, dan 466 yang merupakan level rekor dari CFIN ini juga sempat tercapai di pekan ini ya? Atau 1 minggu terakhir ya? Ya, tapi bukan itu kayaknya resisten kuatnya. Yang kuat itu di 454 deh. Oke, terakhir di 416, tapi kemudian support yang Anda rekomendasikan 402, masih kemudian akan mencapai support itu karena tren koreksi mungkin masih tergambar dari pola CFIN, atau harga terakhir di 416 bisa masuk untuk CFIN, Pak Angelo? Untuk mulai cicil boleh, karena harga tidak harus ya, tidak harus ke 402, bisa saja naik dulu, langsung naik setelah harga 416, jadi boleh dicicil. Baik. Bagaimana dengan AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya Tbk? Untuk AMRT ini belum selesai mendaki ya, dia masih terus lanjut ke atas karena kita lihat para pemain besar ini masih tambah barang terus. Dalam chart 60 menit kita bisa melihat bahwa ada support di 2620 ya, ada support di situ.
Namun untuk mendapatkan resistance yang sangat signifikan, kita perlu, karena resistance kan nggak bisa diperoleh tadi di chart. Kita harus pasang Fibonacci extension dengan starting point di bulan Februari, maka kita bisa mendapatkan resistance-nya di level 2.800 ya, 2.800 untuk resistennya. Tapi target pendakiannya itu ada di sekitar 3.750 sebagai extension berikutnya. 3.750? Ya, kalau ini ditembus ya 2.800. 2.800 itu tertembus dan level tertingginya selama ini di 2730 ya? Ya. Oke, level di 3.700 ini akan tertembus dalam jangka waktu berapa lama, Pak Angelo? Kalau 2.800 sepertinya tidak sampai seminggu lebih ya, tapi untuk sampai 3.750 ya mungkin bisa butuh waktu ya sampai mungkin sebulan ya. Oke, baik. Anda tadi menyampaikan bahwa memang ada pemain besar yang kemudian masih menunjukkan minatnya untuk bisa masuk ke AMRT. Apakah ini semata-mata hanya menarik secara pergerakan teknikal saja atau secara sektor begitu AMRT biasanya masuk ke dalam saham-saham yang panen begitu memasuki akhir tahun, memasuki festive season, sehingga kemudian pemain besar banyak yang menyicil beli untuk AMRT? Kelihatannya AMRT tidak terlalu besar ya, kalau transaksinya rata-rata per hari cuma 77 miliar secara teknikal. Jadi kelihatannya ini hanya secara individu aja AMRT ini dikolek oleh pemain besar ya. Baik. Kalau Anda masuk dari awal tahun atau year to date saat ini ya dan mengkeep sampai sekarang, kenaikannya sudah 118%, hampir 119% pemirsa untuk AMRT. Dan kalau Anda ya 3 bulan saja tuh bisa 40% kenaikannya sejauh ini, Wiki ya. Oke, kita tinggalkan rekomendasi saham pilihan dari Pak Angelo, ada Cleo, Cevin, kemudian AMRT yang sudah kita bahas support, resisten, dan target price-nya. Kita ke GoTo. Lock up dari GoTo ini akan segera dibuka pada akhir November mendatang, berakhir sekitar 30 November, dan Bursa Efek Indonesia juga sudah memperingatkan untuk masyarakat menghimbau masyarakat untuk bertransaksi di saham GoTo ini secara bijak gitu. Secara teknikal kita mau tahu peluang dari GoTo ini bagaimana sih menurut Pak Angelo? Ya, saya setuju GoTo ini bisa mulai dilirik ya. Karena meskipun belum terbaca ada demand yang jelas di chart daily, tapi kalau kita buka di chart 60 menit itu mulai terlihat ya demand-nya. Lalu kalau kita buka lagi di chart 15 menit, kita bisa lihat lebih jelas demand-nya. Namun meskipun sekarang turun itu karena pullback sedikit, ada sedikit penjualan. Jadi saat ini kesempatan juga untuk melakukan buy on weakness di saham GoTo. Oke. Secara pergerakan memang menunjukkan pelemahan begitu ya, yang secara 6 bulanan ini menunjukkan pelemahan cukup dalam begitu, 47,33%, harga terakhir di 197. Ini kalaupun mau masuk bisa masuk begitu ya? Ya, ini cocok sekali untuk buy on weakness. Baik, dari indikator teknikalnya Anda melihat potensial upside untuk GoTo terkait dengan apa yang kemudian dilakukan nanti terkait dengan pembukaan lock up ini. Upside-nya cukup menarik ya, itu bisa sampai ke sekitar 245, di situ ada resistance sangat kuat ya. Oke. 245 ada peluang, belinya di posisi berapa Pak Angelo? Saat ini cocok nih, sekitar 197, kalau turun lagi bisa bagus, lebih murah. Supportnya di posisi berapa? Kalau kita melihat support, kita mesti buka di chart 15 menit tadi, itu yang terkuat ada di level 194. 194. Pak Angelo, mungkin bagi yang masih awam ya, boleh dijelaskan sedikit sistem lockup ini sebenarnya seperti apa sih? Secara teknis saya mungkin nggak ada kapasitasnya untuk menjelaskan itu. Tapi teknikal boleh. Ya, silakan. Silakan, lebih ke gambaran aja bahwa lockup ini apa sebenarnya? Di technical analysis nggak ada itu ya. Baik. Oke, artinya kalaupun memang ini kemudian dilakukan begitu, Anda melihat secara indikator teknikal masih kemudian dinilai menarik, walaupun lockup sudah
buka begitu, akan ada banyak kesempatan. Salah satunya adalah mungkin keputusan dari investor sendiri untuk bisa melepas GoTo, tapi Anda masih melihat chance ada penguatan begitu ya. Anda tadi menyampaikan target price sendiri untuk GoTo sampai di angka 245 kalau tidak salah, Pak Angelo. Iya, karena secara technical analisis kemarin dan kemarin itu ada 2 kali pembelian cukup besar ya. Ini pengaruhnya ke harga bisa lumayan menarik. Oke, kalau tadi Anda dan juga kita sudah membahas beberapa saham-saham pilihan lah ya, yang memang ini menarik untuk kemudian kita perdagangkan secara harian begitu, secara jangka pendek saja. Tapi kalau kita lihat terkait dengan saham-saham berbasis telekomunikasi misalnya begitu, menarik atau tidak, kita akan membahas secara spesifik. Untuk Telkom sendiri seperti apa Pak Angelo secara teknikal, menarik atau tidak kalau mau masuk ke Telkom? Oke, coba saya share lagi. Untuk Telkom ada resisten cukup besar ya di harga-harga sekarang, sementara ada demand yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan resistennya atau selling pressure-nya. Jadi kita lihat mungkin ini sudah selesai, dia mulai mendakinya. Kita tunggu dulu sampai ada demand yang baru. Oke, kita tunggu dulu ya, netral dulu untuk Telkom ya. Iya. Indeks harga saham gabungan seperti apa sih Pak Angelo? Karena kan sudah balik lagi nih ke 7.000-an setelah kemarin sempat di 6.000-an gitu. Apakah ini di posisi terakhir 7.043 ada koreksi minor? Apakah ini sudah uptrend untuk IHSG dan yang ditunggu-tunggu kan biasanya itu adalah window dressing jelang akhir tahun. Ada indikasi tersebut tidak Pak Angelo? Ya, secara teknikal memang sudah mulai uptrend. Tapi kita lihat di chart daily ada resisten kuat ya di 7225 dan ini kelihatannya akan berat sekali untuk ditembus ke atas. Tapi kalau kita lihat di chart 15 menit, kita bisa melihat ada demand di sekitar 7.040 dan ada resisten di sekitar 7.100. Jadi kita masih harus tunggu ada demand baru karena sepertinya ada selling pressure baru lagi di 7.070 ya. Maka sebelum ada demand baru ini, IHSG akan berkonsolidasi di sekitar level-level tadi, bahkan bisa turun lagi. Nah, di chart 60 menit kita bisa melihat kalau memang dia masih lanjut turun, itu bisa ke sekitar 6975 dulu. Oke, resisten yang menjadi tahanan kuat adalah di 7.225, tapi agak berat, paling nggak ke 7.100. Tapi ada selling pressure di 7.070 ya Pak Angelo yang mungkin akan dihadapi oleh IHSG dulu sebelum break ke 7.100 ya. Betul, betul. Oke, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor saat ini? Apakah lebih melihat ke ataupun trading? Karena kalau saya lihat dari saham-saham rekomendasi Pak Angelo tadi, kebanyakan adalah saham yang sudah break posisi tertinggi tapi lagi pullback. Iya, bagusnya kita selektif pilih saham-saham yang memang secara teknikal masih lanjut ya. Dan kita jangan pilih saham-saham yang sedang sideways atau downtrend ya. Bagusnya yang lagi pullback tapi masih dalam posisi uptrend. Oke, untuk saham-saham yang terindikasi akan melakukan window dressing secara teknikal, apa sih yang bisa direkomendasikan Pak Angelo? Untuk window dressing saya belum studi untuk itu. Oke, tapi ada indikasi ke sana kalau IHSG ini 7.100 dan terus menguat ya? Ya, kalau dia tembus ke atas 7.100, kita berharap 7.225 juga ditembus. Oke. Dan, ya. Saat ini IHSG naik cukup tinggi, hampir 1%, 0,48 saat ini di 7.077. Pak Angelo tadi bilang ya waspada karena ada selling pressure di 7.070-an. Ini memang masih sangat awal sekali, masih pembukaan perdagangan, jalan masih panjang, masih mungkin terjadi koreksi ya Pak Angelo. Tapi saya mau melihat dari segi movers, net foreign buy tertinggi ataupun kita ke gainers saja terlebih dahulu ya. Gainers berdasarkan persentase ini dipimpin oleh saham seperti Bank Raya Indonesia atau AGRO yang naik 5%. Bagaimana tanggapan Anda? AGRO. Ya, memang dia baru ada pullback dan pullbacknya cukup besar. Kita harus tunggu sampai dia tembus ke atas level 685 baru kita bisa yakin itu ada demand baru yang cukup besar sehingga bisa mendongkrak harga lanjut naik. Jangan buru-buru ya? Jangan buru-buru.
Oke. Oke. Kemudian GoTo juga masuk ini Wiki Ya ya. betul sekali, terus menyodok ke jajaran, nampaknya mungkin mencoba masuk untuk ke jajaran 4 besar dari top gainers. Artinya ini memang menjadi satu sentimen yang kemudian dibaca dan dipertimbangkan cukup menarik oleh investor begitu, makanya kemudian GoTo beberapa menit yang lalu sempat masuk ke top gainers begitu ya. Artinya ini mungkin bisa dikategorikan sebagai sebuah sentimen positif. Ya, dan pembukaan tadi lock up tadi. Pak Angelo bilang langsung buy saja saat ini GoTo-nya ya. Tapi kalau Ya. sudah naik lagi nih, Pak Angelo untuk GoTo ke 200 tetap kejar. Ya, masih jauh yang harus dia tempuh ya. Tadi di sekitar 240 ya. 240. Kalau itu tercapai, ada target berikutnya ke posisi berapa? Belum bisa dilihat. Belum bisa dilihat. 240 dulu ya target dari Pak Angelo ya. Oke. Satu saham yang nampaknya juga cukup menarik ini sejauh ini berada di top gainers yang paling atas begitu ya, yaitu adalah Star Indonesia Tbk. Apa yang coba investor cermati secara teknikal dari sendiri, Pak Angelo? Star Indonesia. Ya, CHEM. Ini memang dia baru hari kedua ya masuk ke uptrend. Tapi kita harus pastikan dulu bahwa pendakian ini akan berlanjut. Dan kalau kita melihat di hari ini pagi-pagi, memang kita harus hati-hati karena pagi-pagi saja sudah cukup bengkak ya dalam transaksi selama 2 hari ini. Jadi kita harus hati-hati, apalagi ada resisten di sekitar 120 ya. Jadi jangan kalau sudah beli harus dipantau. Ya, ada kemungkinan akan direalisasikan keuntungan ataupun mungkin akan ada aksi jual karena mungkin secara tren sudah masuk ke overbought begitu untuk sendiri, Pak Angelo? Ya, sudah mendekati resisten yang kuat. Jadi Sudah mendekati peluang untuk pullback itu cukup besar ya. Oke, kita update pembukaan perdagangan lebih lengkap. Berikut ini pemirsa, indeks harga saham gabungan dibuka menguat di posisi 7.078, naik sekitar 0,5% tepat pada pembukaan tadi. Jakarta Islamic Index naik 0,42%, LQ45 naik 0,6%. Ya, sementara itu untuk saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBCA, BBRI, kemudian Adaro dan juga Telkom dengan penguatan masing-masing 0,58%, 0,22%, 0,25% dan 0,69%. Top losersnya adalah ITMG turun 0,22%, KRYA turun 1,49%, ADMR turun 0,86%, dan Kalbe Farma turun sebesar 0,98%. Tadi kita membahas mengenai GoTo dan akan ada emiten teknologi lainnya yang juga IPO pada bulan November, yaitu Blibli. Biasanya ada sentimen yang menarik saham-saham teknologi yang sudah ada di bursa ini untuk ikutan juga menguat. Kalau tadi GoTo sudah kita bahas dengan sentimen pembukaan lock up-nya, bagaimana dengan Buka? Secara analisis teknikal, Pak Angelo, Buka ini cukup oke nggak untuk kita tradingkan mungkin? Buka suka ikutan ya kalau GoTo bergerak, dia ikutan tapi nggak naik beneran. Jadi hati-hati ya dengan saham Buka. Sering kasih jebakan Batman ya. Jadi saya sih nggak terlalu rekomen. Tidak terlalu rekomen. Oke, kita bahas terlalu panjang kalau tidak direkomendasikan Wiki ya. Betul, oke. Kemudian kalau kita cermati sedikit saham-saham masuk dalam jajaran top losers, sejauh mana pelemahan-pelemahan ini bisa dimanfaatkan, contohnya untuk ITMG, Pak Angelo, apa yang bisa dimanfaatkan dari pelemahan ini? Nah, ITMG untuk saat ini bagus ya, udah dalam 2 bulan ini pemain besar masuk dan kita lagi ingin memanfaatkan pullback ITMG pagi ini untuk buy on weakness ya. Oke, masih buy on weakness untuk emiten-emiten berbasis tambang batu bara ya. Meskipun kenaikannya sudah cukup signifikan dan ada koreksi, ini belum menjadi akhir tren dari saham-saham batu bara ya Pak Angelo ya. Justru peluang untuk buy lagi ya. Oke, bagaimana dengan Kalbe Farma terkait dengan sentimen penarikan obat sirup oleh pemerintah yang mengakibatkan juga diindikasikan ada kaitannya dengan gagal ginjal akut yang dialami oleh sejumlah balita di tanah air. Secara teknikal Kalbe Farma ini yang melemah saat ini sekitar 1%, apa yang Anda rekomendasikan?
Ini secara teknikal masih terhitung sebagai pullback biasa ya, belum ada tanda-tanda penjualan besar dari berita tadi ya. Jadi bagi yang masih pegang ya belum saatnya jual, kita tunggu sampai muncul penjualan yang terbaca di chart baru kita bisa ikutannya. Saat ini sih masih uptrend ya. Masih Baik. uptrend ya, oke dia. Itu dia peluang-peluang untuk saham-saham yang sudah kita bahas hari ini cukup banyak. Terakhir Pak Angelo, IHSG kalau tembus 7.225 target terkuat Anda, bisa menuju ke posisi berapa? Kalau IHSG tembus ke 7225 itu bisa sampai ke resisten berikutnya di 7.306. Oke, level rekornya yang sudah sempat dicapai tahun ini ya? Kalau rekornya sih di sekitar di 7377 ya. Iya. Baik, oke. Pak Angelo, terima kasih atas analisa dari Anda dan juga rekomendasi-rekomendasi yang sudah sampaikan. Semoga ini dapat menjadi referensi perdagangan untuk pelaku pasar hari ini. Terima kasih Pak Angelo, sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih, pagi. Baik. Oke. Itu dia perbincangan bersama dengan Pak Angelo Michel, CEO dari Amta dan sekaligus analis teknikal. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda, pemirsa. Tapi keputusan investasi kami kembalikan kepada Anda ya.